Halo, kembali lagi bertemu dengan saya. Kali ini kita melanjutkan diskusi perkuliahan matematika dasar, yaitu di bab 12.3 sama 12.4. Materi ini juga sudah saya upload di JIS. Silakan teman-teman boleh melihatnya untuk semakin memahaminya. Sekarang kita masuk ke beberapa contoh soal yang akan kita diskusikan dan kita bahas bersama, gitu ya. Yang pertama, soal yang terkait dengan limit dan kekontinuan. Nah, prinsipnya sebenarnya nggak usah uh, melihat apakah ini sesuatu yang susah atau tidak. Tapi kalau kamu pernah belajar limit dan juga kekontinuan di fungsi satu ubah, maka hal itu kita bawa juga di hal ini, gitu ya. Jadi misalnya contoh ini kan ada dua ubah, ada X dan Y. Dengan X-nya menuju 0, Y-nya menuju 0. Kalau kita substitusikan apa yang terjadi? 0 per 0 kan ya. Nah, tapi itu kan harus dihindari di dalam mengerjakan sebuah limit. Nah, untuk bentuk fungsi dua ubah, salah satu caranya adalah mengubah si X dan Y-nya, gitu ya. Dengan misalnya saya mengambil dengan menggunakan ya, koordinat polar di dalamnya, koordinat polar, gitu ya. Misalkan adalah X sama dengan R cos theta, Y adalah R sin theta. Kalau begitu, maka limit X mendekati X di koma Y mendekati 00, maka kalau kita substitusikan R cos theta dikurang R sin theta dibagi R cos theta dikuadrat tambah R sin theta dikuadrat. X-nya kan sama dengan 0. Ini kan berarti R cos theta sama dengan 0. Satu sisi Y-nya juga harus sama dengan 0. Berarti R sin theta sama dengan 0. So, berarti kita bisa simpulkan dari sini, kan bisa dapat R-nya itu adalah 0. Kenapa? Karena kan tadi R cos theta sama dengan 0, R sin theta sama dengan 0. Yang dimana cos theta dan sin theta, kita tahu dia punya nilai di dalam, maka satu-satunya adalah kesimpulannya R. Gitu ya. Oke, ini jadinya limit mendekati 0. So, berarti ini jadi seperti satu ubah, di mana dengan dia variabelnya ke semua yaitu cos theta, sin kuadrat theta, kuadrat theta, tambah sin kuadrat theta, maka ini jadinya limit R mendekati 0, jadi R kuadratnya dibuka, maka ini cos kuadrat theta, sin kuadrat theta dibagi yang ini juga R kuadratnya, so jadi cos kuadrat tambah sin kuadrat. Di sini habis, ini nilainya adalah 1 kan ya, sisanya berarti tinggal limit R mendekati theta, gitu ya. Cos kuadrat dikurang sin kuadrat itu persis dengan apa? Itu cos 2 theta ya. Nah, perhatikan ini limit R mendekati theta cos 2 theta. Berarti R-nya yang sebuah variabel cos 2 theta kan konstan tangannya sama kayak misalnya limit X mendekati 1 dari Y. Nah, ini kan jawabannya Y kan ya, karena nggak ada variabel di sini kan untuk X. Maka ini juga jawabannya sama, cos 2 theta. Nanti kan theta itu bergerak. Kalau begitu berarti cos 2 theta ini akan berubah-ubah tergantung tetanya. Sementara prinsip limit adalah limit kiri harus sama dengan limit kanan. Maka dia diciptakan punya limit. Karena ini beda-beda nilai tetanya dan akan berubah-ubah nilainya,
Berarti sementara nilai-nilai limit berubah tergantung theta, maka kesimpulannya limit ini tidak ada. Ya, oke. Sekarang 2. Yang nomor 2, X-nya -1, Y-nya 2. Caranya adalah masukin aja dulu. Tapi kalau nanti bentuknya 0 per 0 atau tangga per tangga, mungkin di situ harus manipulasi gitu ya. Kalau ini punya nilai, maka itu nilainya. X-nya berapa? -1. Berarti jadinya limit X mendekati Y -1,2 X dikurangi pangkat 3 dibagi X tambah Y tambah 1. So, berarti jadinya -1 kali 2 dikurang 2 pangkat 1 tambah 1. Ini jadinya berapa? Min 2 dikurang 8 dibagi 2. Min 10 bagi 2. Nilainya ada. Berarti ini nilai limitnya. Itu sebesar min 5. Ya, kenapa? Karena prinsipnya adalah kalau limit X mendekati Y, gitu ya, A, B, misalnya ada fungsi fxy dibagikan dengan qxy, maka hasilnya adalah p a, b dibagi dengan q a, b. Dan kalau ini ada, maka limitnya ada. Gitu ya. Nah, jadi ini tinggal substitusikan saja. Nomor 3 bagaimana? Substitusikan 0. Yang adanya manipulasi. Ya, tadi kita sudah pakai koordinat polar manipulasinya. Sekarang saya mencoba untuk pakai bentuk hal yang lain. Misalnya adalah, itu kan ada soalnya yang ini ya, dibagi X pangkat 4 tambah Y pangkat 8. Nah, yang ini saya ngambil aja. Ini kan X, Y-nya kan menuju 0,0 gitu ya. Nah, saya mendekati nilai limit di atas, didekati saat X sama dengan 0. Ya, kalau X sama dengan 0 berarti apa yang terjadi? Limit soalnya gitu ya, Y pangkat 4 dibagi X pangkat 4 pangkat 8. Ini kita ubah adalah si Y kan jadi 0, si X kan jadi 0. Berarti 0, Y ya, menuju 0,0 X pangkat 2 Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 8. So, berarti jadinya kita punya masukin X-nya 0 gitu ya. Berarti jadi limit 0, berarti 0 kuadrat kali Y pangkat 4. Karena kan yang didekati X sama dengan 0 saja, jadi itu yang disubstitusikan. Yang satu lagi menjadi variabel saja. Baru berikutnya ini jadi 0 pangkat 4 Y pangkat 8. So, ini berarti jadinya Y pangkat 4 kali 0 dibagi Y pangkat 8. Ya, itu berarti jadinya berapa? Limit 0, Y 0,0 kan ya. Satu lagi, kita coba lihat misalnya nilai limit di atas didekati dengan hal lain. Sebenarnya sama atau enggak? Kalau sama ya berarti nilai limitnya ada. Misalnya X sama dengan Y kuadrat. Bisa aja kan, kenapa? Karena kan Y-nya 0. Kalau Y 0, berarti X-nya juga 0 kan? Masih memenuhi. Yaitu X mendekati 0, Y mendekati 0. Nah, kalau kamu ambil X-nya sama dengan 2Y juga sama ya. Y-nya kan 0, berarti X-nya juga 0 gitu. Tergantung, mau bebasnya. Oke, maka ini jadinya sesuaikan dengan soal yang ada aja. Gitu ya. Maka ini saya ambilnya X, Y, ini kuadrat Y pangkat 4 dibagi X pangkat
jadinya limit jadi apa? Y kuadrat ini 0,0 si X-nya jadi Y kuadrat, berarti ini jadinya Y pangkat 4 per ini jadinya Y pangkat 8 tambah Y pangkat 8 sama dengan limit ya Y kuadrat kurang Y menuju 0,0 Y pangkat 8 ini jadinya 2Y pangkat 8. Nah ini kesini habis nilainya jadinya setengah ya, benar nggak? Coba ya, ini kan X kuadrat gitu ya, sementara X kuadrat sementara X-nya adalah Y pangkat 2, berarti kan jadinya Y pangkat 2 dipangkatkan 2, so ini berarti ini jadinya Y pangkat 4 ya. Yang kedua, ketika X kuadrat Y pangkat 4 nilainya adalah setengah gitu ya. Nah dari sini kita lihat satu sisi didekati 0, satu sisi didekati dia setengah, dan ini kan berbeda ya. Kalau dia berbeda berarti nilai limit ini adalah 3. Nah nomor 4 dan 5 coba kalian diskusikan. Kalian mau mendekatinya mau pakai apa? Ya, karena ini semua dua-duanya bentuknya 0 per 0. Ya, 4/5. Kalian mau melihatnya pakai didekati mau pakai apa? Kalau nilainya nanti sama berarti nilai limitnya ada, tapi kalau berbeda berarti nilai limitnya tidak ada. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke terdiferensialan. Keterdiferensialan atau turunan fungsi dua variabel. Ya, nah kalau misalnya ada yang nomor A, ya, fx, y, y pangkat x kuadrat tambah y kuadrat, b-nya diberitahu ln 2 ln 3. Di sini kan berarti kan yang dicari tahu kan nabla atau delta, atau nabla ya. Oke, berarti rumusnya apa? Ya, kita cari dulu terhadap x, gitu ya. Di turunannya apa tuh? Y pangkat x kuadrat kali 2x. Gitu kan ya? Oh, salah. Salah ini karena ini kan di atas. Nah, ini E pangkat x kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti E pangkat x kuadrat tambah Y kuadrat kali 2x. Kalau dia terhadap Y, maka jadinya adalah E pangkat x kuadrat tambah Y kuadrat kali 2Y. So, nabla F itu berarti apa? Ya, isi turunannya kan. Itu turunan terhadap X sama turunan terhadap Y. Berarti isinya apa? 2x E pangkat x kuadrat tambah Y kuadrat. Baru ini 2Y E pangkat x kuadrat tambah Y kuadrat. Gitu ya. Nah, yang dia mintakan di titiknya ini ya. Berarti nabla F ketika titiknya adalah ln 2 ln 3. Berarti masukin aja 2 kali akar ln 2 kali E pangkat ln 2 akar ln 2 berarti jadi ln 2 tambah ln 3 gitu ya. 2 kali ini akar ln 3 berarti ini juga sama E pangkat ln 2 tambah ln 3 gitu ya. Nah ini jadinya 2 akar 3 E pangkat perkalian berarti jadinya penjumlahan jadi perkalian gitu ya. Oke, nah karena ln A ditambah ln B sama ln A kali B. Oke. Masih ingat juga bahwa E pangkat ln sesuatu itu hasilnya jadi R. Jadi jadinya 2 akar ln 3 kali 6 ln 3 kali 6. Jadinya 12 ln 3 12 ln
Ini berarti ln 2, ini ln 2, ini 2, ini 2, ini 3 benar. Nah, tutup ini. Begitu ya. Jadi ini nilai 16F di titik itu. Sekarang yang B. Yang B, kasih tahu fx, y-nya adalah x kuadrat, x kali y kuadrat, ln x kuadrat kali y, di titik P-nya adalah min e, e. Jadi yang pertama 16F itu adalah turunan terhadap x, turunan terhadap y. Jadinya perhatikan ini ya, ini ternyata mengandung perkalian u kali v, berarti turunannya u aksen v tambah v aksen u. Gitu ya. Oke, maka turunannya yang pertama adalah y kuadrat kali ln x kuadrat y. Ya, anggap ini menjadi u-nya, ini v-nya. U aksen V, berarti jadinya turunan ini terhadap X, Y kuadrat aja kali ini. Ditambah turunan ini kan 1 per X kuadrat Y kali terhadap X, 2X, gitu ya, kali XY kuadrat. Sekarang yang terhadap Y, kalau terhadap Y, berarti jadinya itu 2XY kali ln X kuadrat Y, kali turunan terhadap y x kuadrat aja kali x kuadrat. Oke, mari kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Tambah ini habis tinggal y. Ya, y kuadrat dikali dengan y kuadrat ln. Ada yang salah nggak? Oh, ada 2 di sini, ada 2. Nah, angka 2 habis. Yang habis itu x-nya aja sama y-nya ya habis ini ya. Benarkah kita? Coba kita cek lagi. X kuadrat turunannya 1 per X kuadrat kali Y kali turunan dalamnya. Oke, turunan dalamnya harusnya adalah 2XY. Oke. XY, oh berarti jadinya Y kuadrat ya. Ini kan 2XY, ini XY kuadrat. Ini kan X kuadrat ya. X-nya habis, baru Y-nya habis. Sisanya 2Y kuadrat. Oke, kalau yang ini berarti jadinya 2XY X kuadrat Y tambah dengan sekarang. Ini habis, ini habis, kita tinggal XY. Oke. Nah, di titik min E sama E, berarti nambah min E, E. Nanti masukin E kuadrat ln, berarti min E kuadrat, berarti E kuadrat kali E. 2 kali E kuadrat, 2 kali min E kali E. Ln E kuadrat kali E ditambah negatif E kali E. So, ini berarti jadinya E kuadrat ln jadinya E pangkat 3 tambah 2E kuadrat ln E pangkat 3 dikurang E kuadrat. 3-nya kan bisa berubah ya, karena ln A pangkat R sama dengan R kali ln A. Berarti E pangkat 2 kali 3 ln E tambah 2E kuadrat, ini 2E kuadrat, 3 kali ln E dikurang E kuadrat. Nah,
masih ingat ya, kalau ini itu nilai rumah 1 ya. Jadinya tambah 2 kuadrat kurang 2 min 3 kali 1 kurang ikut. Ini jadinya 3 kuadrat. Nah, ini jadinya min 6 kuadrat dikurang kuadrat. Ya. Min 6 dikurang ya. Benar kan ya? Kuadrat 2 kali X, Y. Oke, ya benar ya. Nah, berarti ini jadinya adalah negatif 6 dikurang 1 min 7 kuadrat. Begini, ya oke. Nah, untuk yang C-nya silakan dicoba. Jadi ada 2 titiknya, yang C sama yang 45. Begitu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, semangat terus untuk belajarnya. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu.